Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Steningrum, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelompok KKN 351. Perlu diketahui bahwa saat ini Indonesia bahkan dunia telah dilanda oleh musibah dan penyakit yang sangat mematikan, yaitu COVID-19. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hingga akhirnya COVID-19 menyerang ke 34 provinsi di Indonesia. Dan terhitung hingga saat ini corona sudah 3 tahun menyerang dunia. Namun apakah akhirnya masyarakat menyadari betapa bahayanya virus ini? Hingga saat ini terdapat 4 zona wilayah corona di Indonesia. Yang pertama yaitu zona wilayah hijau yang merupakan negara atau wilayah yang tidak memiliki kasus terkonfirmasi atau tanpa ada pelancong yang terinfeksi atau datang dari zona merah. Lalu zona berwarna kuning yaitu negara atau wilayah yang memiliki beberapa kasus penularan lokal namun tanpa penularan kelompok atau komunitas. Selanjutnya, zona berwarna orange, yaitu kota atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah COVID-19, di mana penyebaran di wilayah ini relatif parah. Dan yang terakhir adalah zona berwarna merah, yaitu wilayah dengan penularan COVID-19 yang sudah tidak terkendali. Lalu Indonesia ini memasuki zona kasus berwarna apa? Pada tabel COVID-19, di Indonesia pada tahun 2021, Indonesia didominasi oleh zona wilayah berwarna orange, yang mana pada zona ini dianggap sebagai zona wilayah yang terkonfirmasi COVID-19 dengan kasus sedang. Lalu, data statistik corona di Indonesia pada tahun 2021, Indonesia telah terkonfirmasi COVID-19 sejumlah 1.831.773 dan pada tahun 2022, total kasus COVID-19 sejumlah 6.081.896. Seperti yang kita ketahui bahwa ternyata semakin tahun corona ini menyerang Indonesia bahkan dunia semakin pesat. Bahkan pada pertengahan Juni terdapat subvarian baru dari corona yaitu Omicron. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus COVID-19 Omicron BA4 dan BA5 di Indonesia telah mencapai 143 kasus. Sementara itu jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia sejumlah 669.156 kasus. Indonesia memiliki kasus harian baru sebanyak 1.907 kasus. Hingga total kasus di Indonesia mencapai 6.074.825 kasus. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ternyata kasus COVID-19 semakin tahun semakin melonjak. Dan perlu adanya kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan protokol kesehatan COVID-19 agar dapat bekerja sama, bergotong royong untuk menyerang wabah penyakit COVID-19 ini. Semoga dengan kesadaran masyarakat dalam memperketat protokol kesehatan bisa menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.